Perkenalkan, saya Zuliati Mufidah dengan NIM 66612000025. Kami selaku kelompok 2 Filsafat Ilmu akan menyampaikan materi mengenai filsafat era Sokrates. Baik, pertama, saya akan menyampaikan bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Filsafat Barat muncul di Yunani sekitar abad ke-7 sebelum Masehi yang dibawa oleh Pitagoras. Namun, Thaleslah filsuf yang digelari sebagai seorang filosofi pertama dengan penjelasan asal-usul dunia itu terlepas dari kepercayaan mitos kuno. Lalu, fase Sokrates 470 sampai 399 sebelum Masehi yang pemikirannya mempengaruhi filsafat Barat sampai sekarang ini. Ia tidak menulis apapun, dia hanya melakukan dialog-dialog dengan kumpulan-kumpulan kecil orang yang mengaguminya. Sokrates menjadi pembatas pengantar atau masa perubahan antara para filsuf pra-Sokrates. Sokrates, contoh selaku filosof yang jujur berani, berkepribadian sabar, rendah hati, baik dan adil. Juga selalu mengatakan bahwa dirinya bodoh. Ungkapan Sokrates yang terkenal yaitu, "Kenailah dirimu." Manusia adalah makhluk yang terus-menerus mencari dirinya, yang setiap saat harus menguji dan mengkaji secara cermat kondisi eksistensinya. Apologinya yaitu hidup yang tidak dikaji adalah hidup yang tidak layak untuk dihadapi. Baginya, manusia adalah makhluk yang bila disoroti pertanyaan yang rasional dapat menjawab serta rasional pula. Karena Sofia yang menjadikan manusia objek penyelidikannya, Sokrates pun melakukannya untuk melawan kaum Sofia. Selanjutnya, bab 2 mengenai masa Sokrates. Sokrates sendiri dilahirkan di Athena, Yunani. Ayahnya seorang pemahat yaitu Sophroniscus dan ibunya seorang bidan yaitu Penarete. Dan istrinya yang terkenal akan kejudesannya yaitu Sanitype. Setelah ayahnya meninggal dunia, ia menggantikan pekerjaan ayahnya, lalu melanjutkan pekerjaan di lapangan filsafat dengan dibelanjai oleh seorang penduduk Athena yang kaya raya. Sumber Dr. Randes Asmoro Asmadi tahun 1987. Next, antisofisme. Sokrates yang hadir untuk menjawab apa yang telah mapan dalam instruksi pemikiran kaum sofis yang kehebatannya berargumentasi, menghalalkan segala cara untuk memenangkan perkara agar mendapatkan simpati massa yang tujuan akhirnya untuk mendapatkan uang. Antisofisme yang dikenalkan oleh Pitagoras sudah ada saat sebelum Sokrates ada. Namun, Sokrates menentang sofisme dengan dua usaha penting. Yang pertama yaitu menyampaikan pemikiran atau gerak pemikiran. Yang kedua yaitu lembaga pendidikan atau gerak pendidikan. Akhirnya, Sokrates melakukan pemikiran antisofisme. Pada 399 sebelum Masehi, ajaran kebenaran itu relatif semakin ditinggalkan. Semakin tidak laku, orang sofis pun kalap. Lalu menuduh Sokrates merusak mental pemuda dan menolak Tuhan-Tuhan. Karena Sokrates secara konstan menentang orang-orang sofis pada zaman itu. Untuk pembuktian hal itu, Sokrates diadili oleh pengadilan Athena. Plato, sebagai muridnya, menulis sebuah pidato yang berjudul Apologia untuk membela gurunya, dan mengisahkan adanya tuduhan bahwa Sokrates tidak hanya menentang agama yang diakui oleh negara, dan mengajarkan agama baru buatannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santika dengan NIM 66612000026. Tetapi ada perbedaan antara Sokrates dan kaum sofis, yaitu Sokrates tidak menyetujui relativitas yang dianut oleh kaum sofis. Menurut pandangan Sokrates, ada kebenaran yang bersifat objektif yang tidak tergantung pada saya atau kelompok. Sokrates memandang adanya kebenaran yang bersifat objektif yang tidak tergantung pada individu maupun kelompok. Nah, dalam pembuktian itu Sokrates menggunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu yang bersifat praktis dan dijalankan melalui percakapan-percakapan atau biasa disebut dengan dialog. Nah, yang kemudian dianalisis dan metode ini dianggap memiliki peranan yang sangat penting dalam menggali kebenaran yang objektif. Dan diskusi itu biasanya berakhir dengan kebingungan atau biasa disebut aporia, dan terkadang juga menghasilkan suatu definisi yang dianggap berguna.
Dan metode ini biasa disebut dengan dialektika, yang berasal dari bahasa Yunani yang biasa disebut dengan dialekesteia. Orang sofis berpendapat bahwa semua pengetahuan adalah relatif keadaannya, jadi sebenar-benarnya yang terjadi. Nah, pengetahuan yang umum ada atau yang khusus yang tidak ada. Metode selanjutnya menurut Socrates yaitu metode ironi, yang memiliki segi positif yang terletak pada luarnya atau biasa disebut mengupas kebenaran dari kulitnya dari orang-orang tersebut. Secara pengajaran Socrates pada umumnya disebut dialektika, karena di dalam pengajaran itu, dialognya itu memegang peranan penting dalam setiap pengajarannya. Sebutan ialah meutika. Meutika. Dari metode pengajaran inilah melahirkan filsuf-filsuf terkenal di Yunani. Kemudian salah satunya yaitu murid dari Socrates yang terkenal, Plato. Dan ada seorang pendakwa juga yang bernama Malthus juga mengatakan bahwa Socrates tidak bertuhan. Beliau menambahkan bahwa Socrates mengatakan matahari adalah batu dan bulan adalah tanah, sehingga Socrates dinyatakan bersalah dan Socrates dituntut hukuman mati dengan mayoritas 60 suara, 280 melawan. Nah, menurut Hasan, 281 melawan, 220 menurut. Dan terakhir menurut Ahmad Syadali, 200 melawan, 220 menurut. Selama Socrates di penjara, ia masih dapat berbicara dengan sahabatnya yang bernama Kriton. Dan Kriton menyarankan kepada Socrates untuk melarikan diri. Namun Socrates menolak. Beliau tetap menjalankan tahanan di penjara itu. Nah, pada suatu senja nan tenang, Socrates meminum racun yang dikelilingi oleh para sahabatnya dan para muridnya. Ketika Socrates sudah tidak ada, ajarannya tersebar luas dan diterima oleh setiap kalangan. Nah, muridnya yang bernama Plato membuat pidato yang berjudul Phaidon yang menceritakan percakapan Socrates dengan para muridnya pada hari terakhir hidupnya. Ia melukiskan Socrates pada suatu senja dan tenang meminum racun yang dikirim oleh para sahabatnya. Rita Amelia dengan NIM 66612000027. Saya akan menjelaskan materi tentang konsep filsafat Socrates. Socrates merupakan filsuf dini dengan karakter yang kontroversial, berani berpendapat beda, meninggal karena dijatuhi hukuman mati minum racun tahun 399 SM dalam usia 70 tahun. Filsafat Socrates diantaranya objek pemikiran bukan alam semesta tapi manusia. Manusia adalah makhluk sadar dapat mengatur perilaku sendiri. Manusia hidup dalam masyarakat. Perbuatan baik adalah satu-satunya kebahagiaan hidup manusia. Pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab. Apakah hidup yang baik? Apakah kebaikan yang mengakibatkan kebahagiaan manusia? Apakah norma untuk menentukan baik buruknya manusia? Untuk dapat menjawab pertanyaan, digunakan metode dialektika yang berarti menggali atau berdialog, disebut maieutika, teknik kebidanan. Ia membidani jiwa dan pengetahuan dalam jiwa manusia. Tujuan kehidupan manusia adalah membuat jiwanya sebaik mungkin karena jiwa psikhe adalah inti manusia. Manusia tidak berbuat kesalahan karena sengaja, tapi karena keliru atau ketidaktahuan. Tujuan kehidupan manusia adalah kebahagiaan atau eudaimonia. Mencapai kebahagiaan dengan arete, virtue, kebajikan, keutamaan. Keutamaan adalah pengetahuan diartikan secara moral. Keutamaan sebagai pengetahuan tentang yang baik merupakan pengetahuan menyeluruh. Keutamaan yang membuat manusia menjadi baik adalah pengetahuan. Teori etika Socrates. Konsep filsafat Socrates.
Ajaran-ajaran Sokrates, manusia adalah ukuran untuk segala-galanya, untuk hal-hal yang ada sehingga mereka ada, dan untuk hal-hal yang tidak ada sehingga mereka tidak ada. Konsep tersebut memunculkan pertanyaan, kata manusia itu apakah perorangan atau semua umat manusia? Apakah kebenaran tergantung pada saya atau pada Anda sehingga kita dapat memiliki kebenaran sendiri-sendiri? Pokok yang tersimpan dalam fragmen yakni tentang semua hal yang terdapat dua pendirian yang bertentangan. Dimaksudkan bahwa suatu pendirian tidak lebih benar daripada kebalikannya. Rupanya argumen dari Protagoras ini diafsirkan lain oleh para yang memusuhinya, sehingga makna dalam konsep argumen diartikan sebagai moral. Pemikiran tentang negara, Protagoras menggagas suatu teori tentang negara terkenal dengan karya yang berjudul Tentang Asli. Karangan ini berisi antara lain bahwa tiap-tiap negara mempunyai adat kebiasaan sendiri. Negara tidak berdasarkan kodrat tetapi diadakan oleh manusia sendiri. Menurut Protagoras, negara didirikan oleh manusia, bukan karena hukum alam. Politik bagi Sokrates. Pandangan Sokrates tentang politik. Sokrates tidak merasa tertarik untuk urusan politik, namun tetap setia menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Bahkan hukuman mati dia rela demi mentaati hukum undang-undang Athena yang dijatuhinya. Prinsipnya untuk politik tidak dapat dipisahkan dengan etika. Tugas negara adalah memajukan kebahagiaan bagi warga negara dan membuat jiwa mereka menjadi sebaik mungkin. Untuk itu, seorang penguasa mutlak memiliki pengetahuan tentang yang baik, karena keahlian yang sungguh-sungguh bagi penguasa adalah menjamin terlaksananya kesejahteraan negara, karena adanya pengetahuan tentang yang baik. Saya Rizka Deananda dengan NIM 666120028. Tanggapan Sokrates mengenai pendidikan. Pendirian Sokrates tentang etika, ia menyatakan bahwa keutamaan adalah pengetahuan. Dengan pendirian tentang keutamaan itu adalah pengetahuan, sehingga ia menyimpulkan 3 hal, yaitu yang pertama, bahwa manusia tidak berbuat salah dengan sengaja. Yang kedua, bahwa keutamaan itu satu adanya, yaitu keutamaan sebagai pengetahuan tentang yang baik, tentu merupakan pengetahuan yang menyeluruh. Yang ketiga, keutamaan atau pengetahuan dapat diajarkan pada orang lain. Dalam sejarah filsafat, metode pengajarannya sangat mempengaruhi teori dan praktek pendidikan di seluruh dunia barat. Di antaranya, pemikiran pendidikan yang berasal dari Sokrates adalah metode dialektiks. Metode ini digunakan untuk mendorong seorang agar dapat belajar berpikir dengan cermat, menguji coba diri sendiri, dan memperbaiki pengetahuannya. Dengan berpikir, manusia akan mampu menerbitkan, meningkatkan, dan mengubah dirinya sehingga menjadi orang yang sungguh-sungguh mengetahui dan mengerti apa yang benar dan dapat menyadari konsekuensi akan perbuatan yang benar. Sehubung dengan ini, ia berpendapat bahwa seorang guru tidak boleh memaksakan gagasan-gagasan atau pengetahuannya kepada seorang siswa, melainkan yang penting adalah menuntun para siswa untuk dapat mengembangkan pemikirannya sendiri dengan berpikir secara kritis. Tujuan pendidikan yang benar menurut Sokrates adalah untuk merangsang penalaran yang cermat dan disiplin mental yang akan menghasilkan pengembangan intelektual yang terus-menerus dan standar moral yang tinggi. Sokrates, filsuf yang tinggal di kota Athena yang puncak kejayaannya di bawah kekuasaan rasa Priscillis. Sokrates seorang yang paling bijaksana, berpengetahuan luas di dunia pada zamannya. Walaupun dengan rendah hati, Sokrates menyatakan bahwa ia tidak mengetahui apa-apa. Sokrates adalah orang yang kritis yang selalu mempertanyakan segala hal. Ia bertanya bukanlah untuk menyerang dan meruntuhkan, tetapi untuk mempertanyakan dasar argumentasi dan konsekuensi berpikir para tokoh di zamannya. Sebagai seorang guru, Sokrates mengabadikan seluruh hidupnya untuk mencari dan mengajarkan kebenaran. Salah satu ucapannya yang terkenal sampai saat ini adalah "Kenalilah dirimu sendiri".
Dalam diskusi dan mengajar, Sokrates menggunakan metode teknik kebidanan atau teknik dialek. Teknik ini didasarkan atas asumsi bahwa manusia pada dasarnya sebelum lahir telah membawa atau memiliki pengetahuan bawaan. Tugas Sokrates yaitu bagaimana menarik atau mengeluarkan pengetahuan yang ada dalam kesadaran itu. Sokrates dikenal pula sebagai orang yang teguh pendirian dan seorang yang memiliki moralitas yang tinggi. Ia percaya bahwa ia dibimbing oleh suara ilahi dan jiwanya akan tetap hidup setelah mati. Karena sikapnya, Sokrates dituduh meracuni generasi muda yang membuat mereka tidak percaya pada dewa yang diagungkan masyarakat Yunani. Dan pengadilan Yunani lantas menjatuhkan hukum mati kepada Sokrates. Sokrates yang sangat terkenal itu tidak meninggalkan tulisan. Pemikirannya justru diketahui melalui muridnya yang sangat mengaguminya, yaitu Plato.